Jadi yang Dewan Pengawas ini memang kita intinya ingin diawasi oleh orang-orang yang kompeten. Ya, salah satunya kami ingin mengusulkan nanti beberapa ahli gizi, ya, kemudian ada dokter anak, ada dokter gizi, ada dokter kandungan. Yang ABC terus kita laksanakan karena memang kita ada grading ini kan bukan hanya grading, itu kan juga termasuk size. Ada yang dapurnya bisa masak lebih dari 3.000, ada juga yang, nah itu kita sesuaikan. Jangan sampai ada laporan ke saya masuk juga, itu dapurnya gede dikasih jumlah sedikit, dapurnya kecil dikasih jumlah yang banyak sehingga keteteran, ada yang matang jam 12 siang dan lain-lain. Itu intinya grading itu tujuannya untuk penyesuaian itu semua, ya, dari sisi kualitas, kuantitas, pelayanan, kemudian lokasi, kemudian dihadapkan pada sekolah-sekolah dan penerima manfaat. Jadi kita laksanakan itu dan kita teruskan, ya. Terus terkait, ya saya tahu kan seorang Gerobokan, ya, saya dihubungi banyak orang juga. Begini, ya, pemerintah ini tahun 2025 itu telah merenovasi 16.000 lebih sekolah. Dan tahun ini yang mau direnovasi itu lebih dari 70.000, bahkan Pak Mendikbudrismen pernah mengutarakan bisa jadi hampir 90.000 sekolah. Yang itu langsung dari pemerintah pusat. Anda bisa cek di konten saya di sosial media dan beberapa media yang lain sebelum saya jadi kepala BGN, saya selalu mengatakan, kan ada semacam anggapan bahwa anggaran negara ini habis karena MBG. Pada kenyataannya ada MBG yang dulu pupuk tidak cukup, sekarang pupuknya cukup. Bahkan harganya didiskon 20%. Dulu tidak ada namanya revitalisasi irigasi, ini ada revitalisasi irigasi karena saya dari Kementerian Pertanian, ya, irigasi di revitalisasi. Tahun lalu 12 triliun, tahun ini 14 triliun, tahun depan ada lagi terus-terusnya. Sehingga irigasi beres. Dulu nggak ada MBG, kan sekolah itu rusak bukan setelah ada MBG. Betul nggak? Kita objektif aja. Sekolah itu rusak, memang rusak sebelum ada program MBG. Ini sekarang oleh Presiden diperbaiki. Jadi sebetulnya cukup simpel, kalau ada sekolah rusak yang kau temukan, itu cukup lapor, ada portalnya di Dikbudrismen, pasti diperbaiki. Ini kan masalahnya kan nggak fair, ya. Sudah perbaiki 16.000, sekarang sudah perbaiki 70.000, begitu ada yang rusak, apalagi sebelahnya dapur MBG-nya mengkilat bersih, warnanya biru, bagus, terus dibanding-bandingkan. Ini sesuatu yang menurut saya adalah tidak fair, ya, tidak fair. Tapi nggak apa-apa, ya, itu bagian dari dinamika kita berdemokrasi, nggak ada masalah, ya. Yang jelas pemerintah dalam hal ini BGN kita fokus pada tugas kita sebagai badan gizi, memastikan dapurnya bersih, higienis, aman, makanannya sesuai, bagus, bergizi, dan syukur-syukur harus enak, ya, kemudian juga sesuai kandungan gizinya, dan disukai anak-anak habis makan, kemudian nanti impact dan juga outcome-nya anak-anak itu kemudian jadi bagus, terbebas dari stunting, kemudian pertumbuhan bayi dan lain-lain. Untuk terkait sekolah yang rusak di Gerobokan, saya kira Mbak bisa cek, sudah di follow up, Jadi sebetulnya sebelum saya jadi kepala BGN, saya sering berkampanye ini. Sekolah rusak ini udah tinggal lapor, itu ada portalnya, itu diberesi. Sehingga menurut saya ingin mengajak kita semua, ya, untuk tidak memperkeruh persoalan. Kalau Anda temukan sekolah rusak, ya sudah, sekolah rusaknya difoto-foto, dilaporkan saja. Nggak perlu kemudian dibandingkan dengan dapur MBG, karena nggak nyambung, mohon maaf. Dapur MBG ini yang bangun adalah mitra, ya, kemudian sudah ada skemanya, sementara perbaikan sekolah ini dua hal yang berbeda. Ya. Jangan kemudian jadi seolah-olah ada dikontradiksikan gitu. Itu mohon maaf, itu nggak fair gitu, nggak fair. Tapi nggak apa-apa, ya. Kita juga nggak baper. Intinya pemerintah ada keluhan diperbaiki, nggak ada keluhan dicari. Pemerintah ini tugasnya nyari masalah kita cari, kita temukan, kita cari solusi, kita selesaikan. Karena memang tugas kita adalah menyelesaikan persoalan pendidikan, persoalan kesehatan, persoalan gizi, persoalan macam-macam, itu tugas kita. Jadi saya terima kasih, ya, sudah meng-up itu semua. Jadi, dan di momen kesempatan ini di hadapan banyak kamera saya sampaikan, kalau Anda menemukan sesuatu yang nggak benar,
sampaikan apa adanya, nggak perlu dibumbui ini dan itu. Saya sih suka ya, misalnya katakanlah ada orang menfitnah saya misalnya ya, udah alhamdulillah pahalamu jadi milik saya. Kalau pahalamu udah habis, maka dosaku jadi milikmu. Jadi aku oke aja ya. Pertanggungjawaban kita adalah pertanggungjawaban di akhirat. Ya, jadi saya ingin yang jelek katakan jelek. Kalau Anda enggan ngomong yang bagus gak apa-apa, tapi jangan sampai jeleknya 2, diomong-omongnya sampai 15 misalnya gitu. Jadi kita supaya tidak ada kegaduhan, kita ingin ada satu pembangunan, kita ingin ada satu kerukunan, perdamaian, sehingga kita bisa membangun. Tadi yang Papua saya tambahkan, ini juga ada misalnya MBG atau makan bergizi bagi anak-anak di daerah rawan konflik. Ini juga sedang kami pikirkan mekanismenya. Ya, ada beberapa piloting yang sudah kita lakukan bekerjasama dengan jajaran TNI dan Polri, menggunakan fasilitas, ada gereja dan lain-lain. Karena anak-anak di seluruh manapun, ya, Indonesia dimanapun, khususnya anak-anak yang memang membutuhkan, daerah-daerah rawan konflik, daerah yang jauh, itu juga harus mendapatkan akses perbaikan gizi yang memang mereka sangat membutuhkan itu, ya. Terakhir satu lagi mungkin, abang yang itu tuh, yang pakai kacamata tuh dari tadi ngacung-ngacung itu. Saya Mike dari Remol, Pak. Singkat aja Pak, untuk update 7 posisi Dewan Pengawas BGN udah sampai mana Pak? Terus kemudian tadi pagi sama Pak Menko Pangan ada perombakan dan ada evaluasi dapur dan penerima manfaat dalam 1 bulan ya Pak. Itu nanti skemanya gimana? Kemudian yang terakhir soal utang 1,6 triliun BGN itu bagaimana Pak untuk pelunasannya, apa ya strategi dari Bapak gimana Pak? Emang ini wartawan yang mangkal di sini kayaknya sama bosnya dititipi pertanyaan susah-susah terus ini ya. Jadi yang Dewan Pengawas ini memang kita intinya ingin diawasi oleh orang-orang yang kompeten. Ya, salah satunya kami ingin mengusulkan nanti beberapa ahli gizi, ya, kemudian ada dokter anak, ada dokter gizi, ada dokter kandungan. Ya memang perlu untuk kita, termasuk juga chef untuk bisa ngasih tips dan lain-lain. Jadi kami sangat membuka diri terhadap segala masukan, dan khususnya kami pasti akan sangat bersyukur manakala kita dibantu oleh tenaga-tenaga profesional yang betul-betul ahli di bidang itu. Makanya tadi salah satu yang saya sampaikan kan, kita ingin berdiskusi dengan para ahli gizi bersama dengan Kementerian Kesehatan untuk memformulasikan banyak hal. Dan kita akan mengundang yang lain-lain juga, mengundang asosiasi chef dan seterusnya. Kita ingin banyak mendengar itu. Mengenai hutang, ini tunggaan lah, bukan hutang ya, tunggaan ini itu ranah dari auditor, sedang diaudit. Mana kalau clean and clear ya saya kira dibayar, ya saya nggak ada oh yang ini mesti kau bayar sendiri, nggak bisa ya, saya nggak mau itu. Semuanya trust in system, ya, tidak trust in person. Menurut arahan Pak Kepala tadi yang ini dulu Bu, nggak mau. Berdasarkan sistem, kebetulan Bu Wakasaya, Bu Arumsari adalah kiriman dari BPKP, saya kira beliau yang in charge. Kita ingin yang sah, yang bagus, yang benar, sesuai dengan mekanisme yang mana itu yang kita selesaikan. Saya kira no issue Pak, nggak ada masalah. Satu lagi yang tenggat waktu itu masalahnya begini. Kenapa kok dikasih waktu? Ini kalau lama, kemungkinan besar selesai. Maksudnya dikasih waktu lama. Masalahnya kan tidak bisa lama-lama. Ya, anak-anak yang membutuhkan itu tidak bisa disuruh nunggu lama. Ibu-ibu hamil itu nggak bisa nunggu, Bu, hamilnya diperpanjang ya, jangan 9 bulan, kalau bisa nggak bisa. Butuhnya sekarang. Ya, jadi kami ini selalu mengatakan ibaratnya kompetitor utama kami ini adalah waktu. We are racing against time. Jadi kita sedang berlomba dengan waktu. Bagaimana semua persoalan bisa kita selesaikan segera, satu persatu beres, sehingga kita bisa jump in kepada materi-materi lain yang memang, ya kan, kita ini kan nggak cukup ngurusi begini-begini aja ya. Urusan kita besar, banyak, dan banyak sekali orang yang sangat berharap dengan kiprah dan kinerja kita. Saya kira itu, ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.